menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Bersyukur padamu. Mari kita katakan, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, oh, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, oh, mulialah nama-Mu Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur
bersyukur padamu. Lebih dalam lagi, mulialah namamu Tuhan. Dialah namamu Tuhan, dan ajaib karyamu. Pimpin kami di setiap waktu. Ku mau menyembahmu lebih dalam. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami mau bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Oh, we worship you. Ku mau bersyukur selalu. We worship you. Haleluya. Ya Ramasya-Dalamu, ku bersyukur. We worship you. Ya Ramasya-Dalamu, ya Ramasya, ya Ramasya, ya Ramasya. kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah ini. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah, Allah yang selalu menyertai kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, tapi kami selalu tetap setia kepadamu. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya dalam namamu, untuk kemuliaan-Mu. Sembunyikan para pelayan-Mu di balik salib-Mu, sehingga semua orang hanya melihat kemuliaan-Mu, bukan melihat siapa yang melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Mari jemaat saya undang berdiri semua. Lu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, dan tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, semua bergoncang, tiada yang lain, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, ya dalam Allah di hidupku, tiada yang lain,
tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Mari menyembah Dia lebih dalam lagi. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Masih semangat pagi ini? Amin. Ya, kita akan terbang bersama Tuhan pagi ini, melewati lembah, melewati apapun kondisi kita, badai apapun, kita tetap di kapalnya Tuhan. Amin. Amin. Tekan terbang. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap waktu. Nanti-Mu beri kekuatan baru. Hey, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey, mari kita berdiri bersemangat bersama. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Jangan terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu telah menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, di dalam Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang,
Tuhan. Katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Bersemangat, kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Tuhan kasih saya satu rema dalam Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ingat Bapak Ibu, Abraham yang berumur 75 tahun aja Tuhan bisa panggil untuk melayani. Apakah Bapak Ibu siap untuk melayani lebih? Amin. Umur tidak membatasi kita untuk melayani. Yang penting hati kita taat dan setia. Mari kita pujikan. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu aku nantikan, di setiap langkahku percaya. Katakan firman. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Bagiku pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi katakan, dengan sayap-Mu. Mari kita undang Kau. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan
sembah Yesusku, Rajaku. CFV doa. Bersyukur Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan buat semua penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk kami bersekutu, memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan sudah sediakan. Sekali lagi Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam hati kami, mengubahkan hidup kami, dan biarlah hidup kami senantiasa boleh menjadi suri teladan yang baik bagi lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi juga hamba-Mu Tuhan, yang Kau percayakan untuk memberikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai kehidupan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua jemaat-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan setiap doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi. Sudah nyala tuh. Satu. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, salam sehat semuanya, amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau belakangan ini kita melihat kasus pandemi di negara kita sudah mulai menurun ya, tapi tetap kita harus berjaga-jaga saudara. Supaya saya dengar di Malaysia masih tinggi ya kejadian penyakit ini. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Saudara, mengapa kita perlu tahu akan hal ini, saudara? Sebab ini adalah salah satu janji Tuhan. Ini kok tidak bisa kembali ya. Puji Tuhan. Saudara, kita membaca di dalam Kisah 1 ayat 11. Kita 1 ayat 11 berkata, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ini malaikat yang berkata, maaf saudara ya. Malaikat, waktu itu ada seorang malaikat berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi Tuhan berjanji dia akan datang kembali. Ya, kita tahu pasti saudara, firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Amin. Ya, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal buat selama-lamanya. Ya, saudara, sebab itu kalau dia berjanji, dia pasti akan menepati. Allah tidak pernah meralat janjinya, saudara. Ya, sekali dia berjanji, Tuhan pasti akan genapi. Ya, kita perlu tahu tentang kedatangan Tuhan kembali, saudara, ya, dengan tujuan agar kita bersiap sedia. Ya, saudara, jangan sampai kalau dia datang kembali, dia berkata, "Aku tidak kenal kamu." Minggu yang lalu kita dengar firman Tuhan, saudara, kita harus terus belajar tetap mengenal Tuhan. Saudara, mengenal benar pribadi Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita tidak mengenal betul pribadi Tuhan, bagaimana dia bisa mengenal kita? Amin.
Ya, tentu lebih indah kalau Tuhan mengenal kita, saudara. Ya. Haleluya. Dan untuk bisa dikenal Tuhan, ya kita harus mengenal Tuhan lebih dulu dengan sebaik-baiknya. Ya, kita kenal Pak Jokowi, presiden kita, tapi Pak Jokowi tidak kenal kita, saudara. Nah, justru saudara, yang penting Tuhan mengenal kita. Amin. Ya, saudara, dalam Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, ya, sia-sia kamu berkata Tuhan, Tuhan. Tapi saudara, kita tidak melakukan kehendak Tuhan, ya. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Saudara, nah sebab itu mari kita mau belajar mengenal Tuhan, ya, istimewa tentang kedatangannya kembali. Puji nama Tuhan. Saudara, untuk mengetahui kedatangan Tuhan kembali, kita tidak lepas dari apa yang disebut minggu ke-70 Daniel, ya, minggu ke-70 Daniel. Ya, kita sudah belajar hal ini beberapa minggu yang lalu, saudara. Di dalam kitab Daniel ada nubuatan tentang 70 minggu Daniel. Ya. Ini adalah nubuatan tentang pemulihan kembali Israel. Ya. Sebab pada waktu itu Daniel sedang di pembuangan, ya. Jadi orang Israel waktu itu sedang dalam pembuangan, saudara. Jadi kerajaan Israel sudah hancur, ya, dihancurkan. Baik kerajaan utara Israel yang dihancurkan oleh Raja Asyur, kemudian kerajaan Yehuda di sebelah selatan dihancurkan oleh Raja Babil. Nah, jadi ketika itu Daniel ditawan di Babil, ya. Dan Daniel berdoa, Tuhan kapan Israel bangkit kembali, jaya kembali. Nah, dikatakan butuh 70 minggu. Ya, 70 minggu. Ya, 70 minggu, 1 minggu kita tahu 7 hari. Ya, jadi ini 70 ini berarti 70 kali 7 bukan hari tapi tahun. Ya, ada 3 bagian. Bagian pertama dikatakan 7 minggu. Ya, bagian pertama 7 minggu. Ini bagian pertama 7 minggu. Ini adalah dari dekrit Raja Artasastra, ya, Artasastra yang menyuruh orang-orang Israel kembali ke Yerusalem, membangun kembali Bait Allah dan Yerusalem. Nah, dan ini digenapi setelah 7 kali 7 atau 49 tahun. Ya. Saudara, Israel kembali membangun Bait Suci dan tembok Yerusalem. Ya. Nah, ini butuh waktu 49 tahun. Ini sudah digenapi bagian pertama. Kemudian dari akhir masa pertama ini, saudara, sampai Golgota. Ya, Tuhan Yesus disalib. Ya, dalam kitab Nabi Daniel dikatakan seorang yang diurapi, yang disingkirkan bukan karena kesalahannya, ya, itu tidak lain adalah putra manusia Yesus ketika disalib. Ya, ini butuh waktu 62 minggu, artinya 62 kali 7 tahun, ya 434 tahun. Ini juga sudah digenapi. Nah, tapi sayang, saudara, kita lihat dengan Tuhan Yesus disalibkan itu artinya orang Israel menolak Tuhan Yesus, menolak putra manusia Yesus sebagai Mesias. Nah, karena itu murka Allah datang. Ya, pada tahun 70 Masehi datanglah Jenderal Titus dari kerajaan Roma menghancurkan Yerusalem. Jadi Yerusalem yang tadinya sudah dibangun kembali hancur kembali di sini. Dan orang Israel tercerai-berai ke seluruh dunia. Habis, ya. Orang Israel berarti katakan
Saudara, sejarah Israel berhenti di sini. Ya, tercerai-berai ke seluruh dunia. Dan sesudah itu, saudara, masuklah bangsa kafir, ya, termasuk kita semuanya. Ya. Nah, ini disebut masa selang. Kira-kira 2000 tahun, inilah yang dikatakan zaman gereja atau zaman anugerah, ya, di mana orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi, termasuk kita semuanya, diberi kesempatan untuk diselamatkan melalui korbannya Tuhan Yesus. Ya, ini masa selang. Nah, jadi yang nubatan Daniel tadi yang 70 minggu yang sudah digenapi 7 tambah 62, 69 minggu. Masih ada 1 minggu yang belum digenapi, saudara. Ya, ini istilahnya kancrit, saudara. Ya, ini tuh minggu ke-70 Daniel. Ini sangat penting sekali sebab ini merupakan, saudara, penamatan rencana Allah, ya, penamatan rencana Allah. Ya, kita sekarang sedang berada di kira-kira di sini, ya, kira-kira di sini mendekati masa ke-3 ini, ya, minggu ke-70 Daniel. Kita sedang ada di sini. Ya. Nanti peristiwa akhir zaman itu terjadi di dalam minggu yang ke-3 ini, saudara. Ya, masa yang ke-3 ini, minggu ke-70 Daniel. Ya, semua peristiwa akhir zaman akan diakhiri di sini. Ya. Kalau ini dibesarkan tadi minggu ke-70 Daniel itu dibagi 2, 3 tahun setengah yang pertama, ya. Ini adalah dikatakan masa hukuman terumah Allah. Ya, gereja nanti akan mengalami aniaya di sini. Ya. Saudara, sebenarnya ini satu ujian, ya. Tapi karena ujiannya begitu berat sampai dikatakan hukuman, ya, seperti hukuman. Ya. Nah, ini gereja diproses di sini, ya, disucikan, dimurnikan di sini sehingga nanti mencapai kedewasaan penuh, ya, dan nanti pada akhirnya pertengahan dari 70 minggu Daniel ini terjadi proses pengangkatan. Gereja akan diangkat, ya, gereja diangkat. Nah, inilah kedatangan Tuhan Yesus tahap pertama di awan-awan, ya, saudara. Gereja yang sudah mati akan dibangkitkan dan yang hidup akan diubahkan. Nah, inilah peristiwa pengangkatan. Nah, sesudah terjadi pengangkatan 3 tahun setengah yang kedua ini, ya, ini yang namanya zaman antikris, zaman aniaya besar. Kalau tadi ini baru permulaan sengsara, permulaan sengsara. Nah, yang kalau di sini ini aniaya besar, zaman antikris. Aniaya yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ya. Nah, nanti sesudah zaman nanti di sini Tuhan Yesus datang tahap yang kedua. Ya. Nah, ini Tuhan Yesus akan datang langsung mendarat di bumi sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, untuk mengakhiri zaman kerajaan antikris. Ya. Dan sesudah ini akan ada kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara, jadi ini tadi zaman gereja sampai di sini. Nah, kemudian dimulai zaman Israel. Jadi ini saling tumpang tindih nanti. Ya, Israel juga mengalami aniaya pada masa itu. Ya, saudara, sehingga nanti orang Israel pada waktu mengalami aniaya besar zaman ke sini, mereka baru percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Haleluya. Nah, ini kalau dibesarkan, ya, ini 3 tahun setengah yang pertama,
diakhiri dengan proses pengangkatan atau parusia, pengangkatan gereja. Ya. Nah, sesudah itu masuk zaman antikris. Kalau di dunia mengalami aneh yang besar, sedangkan di atas ini ada pesta anak domba. Ya, pesta kawin anak domba, ya, ada kesukaan besar di atas, saudara. Nah, nanti sudah 3,5 tahun, Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali sebagai raja di atas segala raja bersama-sama dengan malaikat dan orang-orang sucinya untuk mengakhiri kerajaan antikris ini, ya. Nanti antikris dengan nabi palsunya akan ditangkap dan langsung dimasukkan ke dalam api neraka, saudara, ya, api lautan api, ya, langsung masuk ke dalam lautan api. Sesudah ini nanti Tuhan Yesus akan memerintah selama 1000 tahun. Ya, di dunia ini, saudara, kita masih di dunia. Dunia akan dipulihkan, ya, menjadi seperti Taman Eden pada zaman kerajaan 1000 tahun. Ya, saudara, pada saat inilah kerajaan Israel dipulihkan, mengalami kejayaannya, diperintah oleh putra manusia Yesus sendiri sebagai raja dan segala raja. Ya, secara jasmani putra manusia Yesus adalah keturunan dari Daud, ya, anak Daud. Ya, jadi ini penggenapan dari nubuatan Israel akan dipulihkan kembali dalam kerajaan 1000 tahun. Dia akan memerintah bersama-sama dengan orang-orang sucinya. Puji nama Tuhan. Nah, itu secara garis besar, saudara, peristiwa tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi ada 2 tahap. Yang pertama, dia datang secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, ya, di angkasa. Terjadi pengangkatan gereja atau orang-orang percaya yang mati akan bangkit pada waktu itu, ya, bersama-sama juga yang masih hidup, ya, orang-orang percaya masih hidup yang sudah siap sedia akan diubah dalam sekejap, ya. Tentu bukan semua orang percaya, saudara, hanya mereka yang bersedia, yang penuh dengan Roh Kudus, saudara, yang selalu berjalan, bergaul dengan Tuhan, berjalan di dalam roh, di dalam kekudusan, saudara, merekalah yang akan diangkat, diubah dalam sekejap, berjumpa dengan putra manusia Yesus sebagai pengantin laki-laki. Haleluya. Dan terjadi, saudara, pesta, ya, pesta kawin anak domba. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, kita akan melihat selanjutnya, tadi garis besarnya. Jadi kita lihat, saudara, ini kedatangan Tuhan Yesus tahap yang pertama, ya, itu secara diam-diam di udara, ya, saudara. Memang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oh, ini luar biasa, saudara. Ya, haleluya. Saudara, satu peristiwa yang sangat kita rindukan. Ya, mudah-mudahan, saudara, ya, kita semuanya ikut di dalam peristiwa ini, menyaksikan peristiwa ini, mengalami peristiwa ini, saudara. Kita masuk golongan yang diangkat, saudara. Oh, haleluya. Ya, ini peristiwa luar biasa, saudara. Pengangkatan ini luar biasa. Ya, memang tadi kita lihat ada dikatakan suara
penghulu malaikat berseru dan sangkakala alat berbunyi. Tapi jangan saudara bayangkan itu seperti suara trompet yang keras yang terdengar di seluruh dunia. Bukan seperti itu, saudara. Ya, ini suara di dalam roh, saudara. Ya, haleluya. Siapa yang bisa mendengar suara ini? Ya itu yang diangkat. Orang yang hidup bergaul dengan Allah, penuh dengan Roh Kudus, saudara, seperti 5 anak gadis yang bijaksana, saudara. Mereka bisa mendengar suara ini. Mereka lah yang nanti yang akan diangkat. Ya, mereka akan diubah dalam sekejap mata, saudara. Ya, hilang, ya, saudara, seperti uap. Tapi yang pakaiannya, ya, saudara, barang-barang yang melekat di tubuhnya tertinggal, ya, tidak ikut, ya, haleluya. Cuma tubuhnya yang hilang begitu saja, saudara. Ya, seperti dikatakan dalam ayat-ayat firman Tuhan, pada waktu itu ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. 2 orang di ladang atau di sawah, 1 diangkat, 1 ditinggal. 2 orang sedang mengisar gandum, ya, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ya, saudara, ya, betapa terkejutnya kalau seorang suami atau istri ketika bangun tidur lihat di sebelahnya pasangannya nggak ada, saudara. Cuma tinggal pakaiannya, ya, dia bingung. Ya, dia cari di kamar dulu, ini di mana ini, ya, suami atau istri saya, nggak ada. Sampai dicari di bawah kolong tempat tidur, ya mungkin kok nggak ada, mungkin sembunyi di lemari, nggak ada juga. Waduh, bingung, saudara. Ya, dia pikir keluar, ternyata masih ditutup pintunya, pintu kamarnya, saudara. Waduh, dia tambah ketakutan, saudara. Ya, ternyata tidak berapa lama dia dengar juga orang-orang di sekitarnya juga demikian, ya, saudara. Banyak orang hilang secara misterius, ya, bahkan bukan hanya di sekitarnya, bahkan di seluruh dunia pada waktu yang sama. Ya, banyak kejadian orang-orang hilang secara misterius. Ya, ada yang menduga, saudara, yang ikut terangkat ini gak sedikit, ya cukup banyak. Kalau misalnya ada yang menduga seluruh orang Kristen di dunia ini katakanlah 3 miliar, kalau yang terangkat 1/4 saja, ya mungkin sekitar 3/4 sampai 1 miliar, ya, mengalami pengangkatan. Ya, saudara, dan terjadi peristiwa dahsyat di mana-mana. Ya, kalau yang hilang pada waktu tidur mungkin tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau yang hilang mendadak sedang nyetir mobil, ya, mobilnya bisa nubruk kanan kiri, saudara. Ya, terjadi tabrakan di mana-mana. Ya, apalagi kalau pilot pesawat yang sedang membawa pesawat terbang, tahu-tahu diangkat, ya itu pesawat bisa terbang sendiri, saudara. Ya, ya kalau ada kopilotnya masih bisa menolong, ya, saudara. Ya, jadi terjadi kecelakaan di mana pesawat terbang jatuh, kecelakaan lalu lintas di mana-mana, saudara. Ya, seluruh dunia akan geger. Ya, saudara. Nah, yang paling sedih adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ketinggalan, saudara. Waduh, Tuhan Yesus sudah datang, aku ketinggalan, saudara. Ya, saudara, wah, bingung, panik. Ya. Pada waktu itu kemungkinan besar mereka semua lari ke gereja, saudara. Ya, lari ke gereja. Ya, mudah-mudahan ketemu dengan teman-temannya lain, saudara. Wah, tapi sama-sama teman yang ketinggalan, saudara. Ya, mereka berteriak, menangis, ya, saudara, berteriak, ya, Tuhan angkat kami, angkat saya Tuhan, ya, saudara. Itu kedatangan yang tahap pertama dari Putra Manusia Yesus, saudara. Ya, secara diam-diam
Ya, dan itu terjadi pada pertengahan minggu ke-70 Daniel sebelum zamannya Antikris, ya, terjadi pengangkatan gereja. Ya, ini kita sangat berharap saudara satu saat kita akan sampai di sana. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, tapi tahap kedua berbeda. Ya, ini terjadi sesudah zaman Antikris, ya, pada akhir minggu ke-70 Daniel yang tadi kita telah lihat di dalam petanya, saudara. Dia datang ke dunia bersama-sama dengan malaikat dan orang-orang kudusnya. Ya, dikatakan dalam Matius pasal 24, segera sesudah siksaan pada masa itu, maksudnya siksaan zaman Antikris, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dan segala kekuasaan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Haleluya. Saudara, kedatangan putra manusia Yesus secara terang-terangan, semua orang seluruh dunia bisa menyaksikan, ya. Dikatakan dia mendarat di bumi, di Bukit Zaitun. Kita baca dalam kitab Zakaria pasal 14, dikatakan pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Ya, saudara, untuk apa Dia datang, saudara? Yang kedua kali ini, ya, tidak lain untuk mengakhiri kerajaan Antikris. Ya, Antikris hanya diberi kesempatan 3,5 tahun, ya, dan mereka akan diakhiri dengan kedatangan Tuhan Yesus tahap yang kedua sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, ketika itu Antikris menghimpunkan, ya, bala tentaranya, seluruh pengikutnya, ya, saudara, untuk menyerang Yerusalem, ya. Dan itu tempat itu dikatakan Harmagedon, ya. Kita bisa baca dalam Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Ya, di tempat itulah Antikris dikalahkan. Ya, mereka membawa persenjataan lengkap, ya, persenjataan modern. Ya, bangsanya rudal-rudal seperti yang sering kita dengar, saudara. Ya, tapi peperangannya sendiri hanya berlangsung sekejap saja, ya. Kerajaan Antikris akan dihancurkan, diakhiri di dalam perang Harmagedon, yaitu ditulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 19 sampai 21. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ya, penunggang kuda itu, saudara, tidak lain adalah Tuhan Yesus. Ya, gambaran dari Tuhan Yesus. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Ya, binatang itu tidak lain adalah Antikris yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya
Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Saudara, jadi persiapan perangnya luar biasa, ya. Tapi perangnya sendiri cuma sebentar, ya. Dikatakan mereka akan dibunuh dengan pedang yang keluar dari putra manusia Yesus, mulut penunggang kuda itu, saudara. Ya, bahkan dalam ayat di Tesalonika, ya, dikatakan mereka dihancurkan, dibinasakan dengan nafas yang keluar dari putra manusia Yesus. Cuma disebul, ya gampangannya begitu, saudara. Ya, memang dia Allah Maha Kuasa, saudara. Jadi cuma disebul, ditiup saja, dan mereka binasa semuanya. Ya, itulah perang Harmagedon. Terjadi kematian massal, ya, di mana-mana. Ya, itulah kiamatnya sebenarnya, saudara. Ya, kematian massal di mana-mana, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Terjadi perjamuan, ya, besar, ya, saudara. Ya, ada yang mengatakan perjamuan Allah. Kalau tadi perjamuan kawin anak domba, ya, tapi di dunia waktu itu, saudara, terjadi pesta, ya, saudara, burung-burung kenyang dengan daging mereka. Ya, orang-orang pengikut antikris dibinasakan pada waktu itu, saudara. Nah, inilah akhir dari antikris, dan dimulailah kerajaan 1000 tahun. Ya, bumi dipulihkan kembali, ya, bahkan lebih dari Taman Eden, saudara. Ya, haleluya. Saudara, bumi akan mengalami hal yang luar biasa, saudara. Ya, kerajaan damai, ya, tidak ada penyakit lagi, tidak ada air mata lagi, saudara. Ya, oh, semuanya luar biasa seperti Taman Eden, saudara. Ya, tidak ada binatang buas lagi. Anak kecil bisa bermain-main dengan ular tedung, bisa bermain-main dengan singa, saudara. Ya, saudara, itulah dunia pada kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara, dan itu diperintah oleh Kristus bersama-sama dengan orang-orang sucinya. Ya, ya, kemungkinan kita juga ikut, saudara, memerintah bersama-sama dengan Dia. Amin. Haleluya. Nah, itu merupakan harapan kita semuanya, saudara. Kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai 1000 tahun. Ya, pada waktu itulah, saudara, nubuatan Nabi yang tentang pemulihan Israel digenapi, saudara. Sebab putra manusia Yesus adalah anak Daud. Ya, saudara, kerajaan Israel dipulihkan kejayaannya kembali seperti ketika diperintah oleh Raja Daud, bahkan lebih daripada itu. Haleluya. Nah, ini tentang kerajaan 1000 tahun, saudara bisa baca dalam Wahyu pasal 20, ya. Ayat 20. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghukum, menghakimi, ya, sudah jelas, saudara. Menghakimi, mungkin di sini lebih jelas. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi orang-orang percaya yang dianiaya pada zaman antikris, saudara, ya, mereka harus, saudara, menebus, saudara, menebus dosanya, ya, saudara, dengan nyawanya sendiri, ya, karena mereka tetap bertahan
untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus, saudara, akhirnya mereka dibunuh oleh antikris. Dan mereka itu akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya ini, saudara. Pada tahap yang kedua, ya, saudara, mereka akan bangkit kembali dan memerintah bersama-sama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Puji nama Tuhan. Tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja-raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Haleluya, saudara. Ya. Nah, kapan ini terjadi, saudara? Ya, haleluya. Dalam Matius pasal 24 ayat 36 mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudara, tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti kapan Dia akan datang kembali, hanya Bapa di sorga. Ya. Namun saudara, pada waktu sudah dekat, saudara, ya, Tuhan pasti kasih tahu juga, saudara, ya, kepada orang-orang yang hidupnya dekat dengan Dia, kepada orang-orang yang bersedia, yang berjalan di pimpin Roh, seperti 5 anak gadis yang pandai, yang bijaksana, saudara. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-4, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya, kalau kita hidup dalam terang, saudara, nanti pada waktunya Tuhan akan memberitahu, saudara. Haleluya, haleluya. Kalau sudah dekat, Tuhan pasti kasih tahu, saudara. Ya, sehingga kita tidak kaget, tadi tidak seperti kedatangan pencuri. Ya, kita sudah mengerti. Ya, saudara, haleluya. Ya, seperti contohnya Abraham, saudara. Abraham itu orang hidupnya dekat dengan Tuhan, bahkan dia dikatakan sahabat Allah. Ya, saudara. Makanya ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, Abraham diberitahu lebih dahulu. Ya. Ya, sehingga Abraham bisa tawar-menawar, Tuhan, masa kamu hukum kalau ada 50 orang yang benar? Wah, ya, Tuhan bilang tidak akan dihukum. Kalau 10 orang bagaimana Tuhan, ya? Sampai 10 orang, saudara, ya, Tuhan tidak hukum. Jadi kita lihat, saudara, kepada orang yang dekat dengan Tuhan, pada waktunya, ketika sudah dekat, saudara, Tuhan pasti kasih tahu, saudara. Ya, haleluya. Seperti tadi 1 Tesalonika 5 ayat 4, saudara, hari itu tidak akan datang tiba-tiba seperti pencuri. Kamu tahu, ya. Juga Amos pasal 37, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Haleluya. Tuhan akan kasih tahu pada waktunya kalau sudah dekat, saudara. Ya, dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu hamba, tapi sahabat. Ya, dan kepada sahabat aku akan memberitahu, ya, apa yang Bapa kasih tahu, ya, itu akan kuteruskan kepadamu. Ya, haleluya. Jangan takut, saudara. Ya, pada waktunya, kalau sudah dekat, saudara, Tuhan pasti kasih bocoran untuk kita. Amin. Ya, seperti anak sekolah, saudara, kalau mau ujian kepingin dapat bocoran. Kira-kira soalnya yang mau keluar apa, saudara. Ya, nanti juga pada waktunya, saudara. Kalau sudah dekat, Tuhan pasti akan kasih bocoran, ya, kepada orang-orang yang hidupnya dekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, kita akan melihat, saudara, apa tanda-tanda kedatangan Tuhan, ya. Ada tanda-tanda secara umum, ada tanda secara khusus, tanda-tanda yang pasti, ya. Nah, kita lihat apa tanda umum tentang kedatangan Tuhan, ya. Kita baca di dalam Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 11. Ya, ini tanda-tanda umum.
Dan murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia." Ya, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, kita lihat saudara, ini tanda-tanda secara umum. Ya, ketika itu akan terjadi banyak penyesatan. Ya, akan muncul Mesias palsu, ya, mengaku dirinya sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Ya, juga nabi-nabi palsu, ya, di mana-mana, ya, mereka menyesatkan, saudara. Nah, siapa yang disesatkan, saudara? Siapa yang mudah disesatkan? Ya, ini orang-orang yang tidak bersiap, tidak bersedia, ya, yang punya motivasi salah, ya. Orang-orang percaya yang cuma ingin, saudara, hidupnya enak secara jasmani, ya. Orang-orang percaya yang cuma mengejar-ngejar mujizat. Nah, ini yang gampang disesatkan, saudara, ya. Yang ingin tahu masa depannya, saudara, secara instan, ya, tentunya kepingin masa depan yang enak, saudara, ya. Orang-orang yang tamak, yang cinta akan uang, ini yang mudah disesatkan, saudara, ya. Jadi orang-orang yang hanya mengejar mujizat saja, ya, saudara, mereka akan mudah disesatkan. Ya, kalau nabi-nabi palsu, Mesias palsu ini mengadakan mujizat, ya, mereka gampang tertarik, ya, dan mereka akan mudah dipengaruhi. Nah, saudara, sebab itu mari sebagai orang percaya, saudara, jangan kita ikut Tuhan hanya untuk mengejar perkara-perkara duniawi, hanya untuk mengejar mujizat, ya. Tapi yang utama, saudara, kejarlah kekudusan. Amin. Kejarlah hidup kudus. Ya, saudara, Alkitab tidak pernah mengajar kita kejarlah mujizat. Ya, kejarlah hal-hal yang spektakuler, nggak pernah, saudara. Ya, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Carilah kekudusan. Ya, saudara. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah, saudara. Nah, itu yang harus kita kejar, ya. Hidup saudara, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya, kalau ada salah, yang masih hidup dalam salah, dosa, cepat-cepat bertobat, saudara. Ya, jangan simpen dosa, simpen kepahitan, kebencian, iri hati, saudara, dan lain sebagainya, saudara. Ya, itu yang harus kita buang. Mari kita kejar kekudusan, hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Itu artinya orang yang bersedia. Puji nama Tuhan, saudara, ya. Mesias palsu, nabi-nabi palsu, juga peperangan, ya, di mana-mana, saudara. Ya, memang sekarang kita melihat ada mendengar peperangan di beberapa tempat, ya, tapi nanti kalau sudah dekat peperangan akan timbul di mana-mana, ya, bahkan secara global, ya, haleluya. Juga gempa bumi, saudara, akan terjadi di mana-mana, makin lama makin dahsyat, ya, kelaparan, ya, penyakit sampar atau menular, ya, saudara, ya, salah satunya penyakit
COVID-19 ini ya, pada pandemi COVID-19 ini saudara, yang terjadi secara global ya, sebelumnya tidak pernah terjadi ya saudara. Nah ini kalau saya boleh bilang pandemi COVID-19 ini seperti icip-icip kita diberi icip-icip untuk saudara menanti ya, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali saudara ya, ini akan terjadi di mana-mana saudara. Nah itu tandanya kita harus lebih bersiap ya, puji nama Tuhan saudara. Nah itu tadi tanda-tanda secara umum ya, tapi belum pasti saudara ya, seperti peperangan, gempa bumi ya, kita masih seringkali mendengar sekali-sekali di sana sini ya, tapi nanti kalau sudah dekat ini akan makin meningkat ya, makin terjadi di mana-mana, terjadi secara global. Nah kita akan melihat saudara tanda lain ya, tanda yang lebih pasti tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Ada 3. Yang pertama, Yerusalem akan dikepung ya. Yang kedua, Injil sampai ke seluruh dunia. Dan yang ketiga, kekejian berdiri di tempat kudus. Saudara-saudara, nah, ini tanda-tanda yang pasti ya. Nah kita akan lihat ya secara ringkas saja saudara. Yang pertama, Yerusalem akan dikepung ya. Dikatakan dalam Lukas 21 ayat 20, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ya, ini secara harfiah. Saudara, Yerusalem akan dikepung oleh musuh-musuh. Ya, saudara, itu tandanya Kristus akan segera datang kembali. Nah, ini secara jasmani, tapi secara rohani, saudara, ini artinya gambaran anak-anak Allah. Yerusalem itu anak-anak Allah dikepung oleh anak-anak iblis, ya, dikepung atau disiksa oleh anak-anak iblis. Ya, di dunia ini hanya ada anak Allah dan anak iblis. Yohanes 3:10. Ya, terjadi aniaya pada masa itu, yaitu masa permulaan sengsara tadi, 3,5 tahun yang pertama. Ya, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, saudara, gereja akan mengalami sengsara pada waktu itu, saudara. Ya, tetapi kita tidak perlu takut, saudara. Ya, sebab Tuhan melindungi kita. Ya, ada perlindungan penuh dari 3 onom ilahi atas kita. Ya, dan kalau kita ditentukan akan mengalami pengangkatan, ya, kalau sudah ditentukan akan mengalami pengangkatan, jangan takut. Ada janji yang luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Haleluya. Ya, jadi kalau kita ditentukan akan ikut pengangkatan, kita pasti tetap selamat. Ya, meskipun terjadi aniaya. Ya, saudara, ya kita tetap selamat. Bahkan dalam Injil Lukas 21:18, jangan takut. Ya, selembar rambutmu tidak akan runtuh. Amin. Ya, Tuhan melindungi. Selembar rambutmu tidak akan runtuh. Ya, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Bahkan gereja waktu itu akan mengalami, saudara, masa keemasan. Ya, yang diceritakan dalam kitab Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubukan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudara, ini gambaran gereja akhir zaman di mana 3 onom ilahi bekerja.
saudara, yang digambarkan seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang, saudara. Ya, gereja akan mengalami kejayaan, saudara. Ya, akan meningkat ke dalam kedewasaan dan kesempurnaan. Haleluya, haleluya, saudara. Ya, sehingga iblis tidak akan bisa menjamah. Amin. Si jahat tidak akan bisa menjamah. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, mereka tetap selamat. Sehelai rambut pun tidak akan hilang. Gereja tidak akan mati, saudara. Mereka akan mengalami pengangkatan. Puji nama Tuhan. Ya, ini artinya Yerusalem dikepung. Haleluya. Ya, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Nah, dan Injil kerajaan ini, Matius 24:14, akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah sesudah itu tiba kesudahannya. Saudara, memang kalau dahulu kita berpikir gimana ya Injil ini bisa disebar ke seluruh dunia, rasanya kok tidak mungkin ya. Tapi kita lihat, saudara, dengan kemajuan zaman ini, kemajuan teknologi ya, dengan adanya media sosial ya, baik itu yang namanya Facebook, WhatsApp, apalagi macam-macam, saudara ya. Nah, itu melalui itu, saudara, Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudara, jadi ini satu angka yang harus dipenuhi ya. Injil akan diberitakan ke seluruh dunia ya. Ada lagi angka yang kedua, orang yang selamat, jumlah orang yang selamat penuh. Itu dalam Roma 11 ayat 25 ya. Roma 11 ayat 25, jumlah orang yang selamat penuh ya, baru Tuhan akan datang. Angka yang ketiga, jumlah orang yang sempurna digenapi. Wahyu 14 ayat 1, saudara ya. Haleluya, saudara, baru Tuhan akan datang kembali. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudara, sebab itu sebagai orang percaya kita punya tugas, saudara, memberitakan Injil ya, supaya seluruh dunia cepat mendengar Injil ya. Nah, ini tugas kita semuanya, saudara ya, bukan cuma pendeta atau hamba-hamba Tuhan tertentu, tapi semua orang percaya harus memberitakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Amin ya. Kalau kita memberitakan Injil itu artinya, saudara, kita ingin mempercepat kedatangan Tuhan ya, mempercepat kedatangan. Secara proaktif kita menanti, mengharapkan kedatangan Tuhan ya. Saudara ingin Tuhan Yesus cepat datang kembali? Amin, amin ya. Sebagai orang yang rindu, saudara, kita pasti kepingin Tuhan cepatlah datang kembali ya. Maranatha ya, datanglah kembali. Amin. Nah, salah satu upaya kita apa, saudara? Beritakan Injil ya, beritakan Injil. Puji nama Tuhan ya. Ya, saudara, seringkali saya ngajari ya, saudara, untuk memberitakan Injil secara mudah ya. Kalau ketemu orang yang baru kenal, omong-omong sebentar, lalu beritahu, saya punya berita baik ya. Dia akan tanya, berita apa? Berita keselamatan dalam Yesus Kristus. Sudah pernah dengar belum? Kalau dia belum, bilang belum, kalau saya cerita sedikit, keberatan enggak? Nah, izin dulu. Kalau dia ada keberatan, kita cerita, saudara ya. Saya biasa cerita Yesus sudah di sorga turun ke dunia jadi manusia. Tujuannya menyelamatkan manusia. Sebab semua manusia berdosa bakal dihukum. Tapi Yesus rela nanggung hukuman kita dengan cara dia disalib. Ya, dia disalib menanggung hukumannya manusia. Kalau kita percaya sama dia, terima dia sebagai juru selamat, dosa kita diampuni, kita bebas dari hukuman. Dia disalib mati, tapi 3 hari kemudian dia hidup lagi, bangkit kembali, lalu 40 hari dia naik ke sorga. Jadi dari sorga turun ke dunia, kembali ke sorga. Tahu jalannya, saudara, dunia pergi pulang. Makanya dia pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke sana kalau tidak sama-sama dengan aku. Jadi kalau kita ikut dia, ada jaminan sampai ke sana. Sebab dia tahu jalannya. Bahkan dia itu jalannya sendiri. Haleluya ya. Puji nama Tuhan. Sebelum dia naik ke sorga, dia berkata lagi, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nanti aku akan datang kembali. Ini belum terjadi, menjemput kamu supaya di mana aku ada, di situ kamu juga ada. Ya, lalu katakan, di dunia ini orang paling susah kalau udah punya rumah, betul enggak? Nah, sekuat apapun juga, sesehat apapun juga, kita harus check out dari dunia alias mati. Di mana kita waktu itu?
apa kamu sudah punya rumah di sana? Nah, bapak, ibu, adik punya rumah di sana? Ya, biasanya mereka ragu-ragu jawabnya, saudara. Ya. Nah, kalau hari ini saudara mau terima Yesus sebagai juru selamat, saudara jadikan anaknya, diberi tempat di sana, hati-hati tenang. Sewaktu-waktu dipanggil sudah punya tempat di sana. Ya, tolong direnungkan ya. Haleluya. Ya, itu saja, saudara. Ya, kita beritakan Injil dengan sederhana, dengan tidak sampai 5 menit, saudara. Ya, tolong direnungkan. Yang penting saudara tidak usah tanya agamanya orang lain, tidak usah tanya. Ya, jangan apalagi banding-bandingkan. Wah, apalagi jelekan agama orang lain, nanti berkelahi nanti. Ya, biar mereka yang bandingkan sendiri. Amin. Haleluya. Beritakan Injil, saudara. Ya, itu artinya kita mempercepat kedatangan Tuhan. Ya. Yaitu kamu, kata 2 Petrus 3:12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyawanya. Haleluya. Kalau kita memberitakan Injil, artinya kita mempercepat kedatangan Tuhan. Haleluya. Nah, ini tanda yang ketiga, saudara. Ya, kekejian berdiri di tempat kudus. Matius 24:15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, haleluya. Saudara, kejahatan akan meningkat. Ya, pada akhir zaman terjadi polarisasi. Yang jahat tambah jahat, yang cemar tambah cemar, yang suci tambah suci. Ya, ini polarisasi. Dikatakan Wahyu 22:11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus semar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Ya, barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Haleluya. Jadi ini terjadi perpisahan, polarisasi. Ya, yang kudus tambah kudus, yang benar tambah benar, tapi sebaliknya yang cemar tambah cemar, yang jahat tambah jahat, saudara. Ya, terjadi perpisahan. Haleluya. Saudara, ini merupakan ujian untuk kita, saudara. Ya, orang percaya pada waktu itu. Ya, ini ujian. Kita tinggal di tengah-tengah zaman yang begitu gelap, saudara. Ya, saudara, ini merupakan satu ujian untuk orang percaya. Ya, tapi justru ini akan mendewasakan kita. Ini seperti api, ya, baptisan api untuk seluruh dunia yang akan memurnikan iman orang percaya, saudara. Ya, kita akan muncul sebagai emas yang murni. Ya, haleluya. Tapi sebaliknya kalau kualitas kita seperti rumput atau jerami, saudara, ya terbakar habis, saudara. Ya, tapi kita, saudara, mutu kita seperti emas, kita justru akan makin dimurnikan. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, tidak semuanya gereja di dalam jalan yang benar. Ya, ada gereja jalan sempit, ada gereja jalan lebar. Ya, kalau saudara baca dalam kitab Wahyu itu ada 7 gereja. Sebagian gereja berada jalan sempit, ya, jalan yang benar. Ya, seperti gereja Philadelphia. Ya, saudara, itu gereja yang benar, saudara. Tetapi ada gereja dalam jalan yang lebar. Ya, saudara, jalan lebar. Ya, kalau kita lihat gereja Philadelphia, Smyrna itu jalan sempit. Tapi sebaliknya gereja Sardis, Pergamos, ya, itu jalan lebar. Bahkan dikatakan setan, ya, iblis bertata di dalamnya. Wah, saudara, ini kekejian. Ya, orang-orang yang dikuasai oleh dosa, saudara. Ya, banyak pemimpin waktu itu jatuh dalam dosa. Ya, dosa apa saja, saudara? Terutama dosa mamon, cinta uang, perzinahan, dan kesombongan. 1 Yohanes 2:16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, saudara, ini menguasai dunia. Ya, terutama juga pemimpin-pemimpin rohani, saudara. Ya, pemimpin rohani yang dikuasai oleh dosa ini. Ya, terutama dosa uang. Ya, dosa ini uang tentang cinta uang ini memang umum, saudara. Ya, gampang diterima.
Ya, sebab orang butuh uang, betul tidak saudara? Ya, setiap hari orang butuh uang. Ya, saudara, sebab itu gampang sekali menjatuhkan seseorang. Cinta uang, cinta mamon, ya dikuasai oleh mamon, saudara. Bahkan salah satu tanda antikristus ya ini, ya tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, ya. Karena dengan demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ya, hati-hati saudara. Ya, jangan sampai kita dikuasai oleh mamon ini. Ya, menteri antikris yang dikatakan angka 666 ya, itu tidak lain adalah roh mamon. Saudara, ya memang masih banyak tafsiran tentang hal ini. Ada yang mengatakan ini chip yang ditanamkan di dahi, di tangan, saudara. Ya, tapi itu mungkin saja terjadi. Tapi nanti, kalau pada waktu zaman etis bisa saja karena dipaksakan. Tapi kalau sampai sekarang ada orang vaksin itu diberi chip, ya saya kira tidak masuk akal, saudara. Ya. Sampai ada orang yang tidak mau divaksin, ya takut divaksin karena nanti khawatir nanti dimasuki chip katanya, saudara. Ya, tapi saya pikir tidak betul, ya. Sebab yang produksi vaksin itu tidak satu pabrik, macam-macam pabrik, tidak mungkin. Ya, mereka pasang chip semua. Ya, nanti kalau pada zamannya nanti mungkin saja terjadi. Ya, tapi ini yang lebih utama, saudara. Roh mamon 666, ya. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya. Nah, ada satu peristiwa di kitab dari Perjanjian Lama pada zamannya Salomo, ditulis dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Ya, jadi jelas di sini kita lihat, saudara, 666 itu hubungan dengan emas, ya, dengan saudara kekayaan, uang, mamon. Nah, itulah saudara yang nanti akan menjerat manusia. Ya, mestinya mamon ini harusnya jadi hamba yang baik, ya, tetapi justru disembah, ya, dicari-cari, ya, dikejar-kejar, ya. Dan salah satu saudara dari cinta uang ini atau tamak ini, ya, ini kebalikannya adalah bukan kebalikannya, saudara, ya. Ini saudara kembarnya boleh bilang kikir, ya. Orang yang kikir, ya, itu saudaranya tamak, ya. Sebab itu dalam Alkitab pada ditulis salah satu orang yang tidak bisa masuk surga itu yang kikir, saudara. Nah, jangan sampai kita karena tamak kita jadi kikir, saudara, ya. Tidak mau memberi untuk pekerjaan Tuhan atau menolong untuk berbuat baik, menolong orang yang membutuhkan, saudara. Ya, mari kita melepas dari jerat mamon ini. Haleluya, haleluya. Saudara, inilah beberapa tanda tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, baik tanda umum maupun tanda khusus, saudara. Ya, haleluya. Tentu kita berharap, saudara, ya, kita akan mengalami peristiwa, ya, dia datang kembali di awan-awan yang permai. Kita mengalami diri kita diubah, ya, dalam sekejap, saudara, kita bertemu dengan juru selamat kekasih kita, Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, tapi jangan lupa, saudara, ya, itu kedatangan secara umum. Tapi Tuhan Yesus bisa datang secara pribadi. Ya. Kapan? Pada saat seorang meninggal. Pada saat seorang mati, saudara, itu artinya Tuhan Yesus datang secara pribadi untuk orang tersebut. Dan ini tidak bisa kita tentukan, kita tidak tahu, saudara, betul tidak? Ya, kita manusia terbatas. Kita tidak tahu terjadi besok pagi, tidak tahu, saudara. Ya, itu ada di dalam tangan Tuhan, saudara. Ya, ya, ingat ada pepatah mengatakan, kata-kata yang mengatakan orang mati tidak harus tua, ya. Orang mati tidak harus sehat, ya. Ada saja orang yang masih muda, masih kuat, ya, tahu-tahu mati mendadak,
ya kecelakaan mati mendadak, saudara. Ya, orang yang kelihatannya sehat atau kena penyakit, kena COVID lalu meninggal, saudara. Ya, berapa teman saya, saudara, yang meninggal karena COVID, teman dokter maksud saya, saudara. Ya, bulan Juli saya telepon dia, omong-omongan, ya pernah dinas sama-sama di rumah sakit di Sidoarjo, dinas kesehatan, saudara. Omong-omongan bulan Juli, ya. Bulan bulan September saya telepon lagi, yang terima anaknya. Terus anaknya bilang, Om, papi sudah meninggal. Waduh, saya kaget, saudara. Ya, bulan Agustus sudah meninggal. Pada Juli baru omong-omongan, Juli meninggal, saudara. Ya, padahal saya tanya, sudah divaksin 2 kali, sudah divaksin, ya, tapi tetap kena COVID, akhirnya meninggal, saudara. Ya. Juga teman saya di Rembang, ya dokter juga, saudara, meninggal juga karena COVID. Ya, bahkan baru sampai di rumah sakit, baru mau ditolong, mau masuk infus, sudah tidak nututi, meninggal, saudara. Ya. Kemudian berapa hari kemudian, saudara, saya telepon istrinya, ya saya WA, ya sebaiknya kamu minum ini loh, vitamin D3, 2 kali 5.000 unit, ya. Dia jawab, oh saya sudah minum vitamin D3 3 kali 10.000 unit. Waduh, saya kaget, saudara. Ya. Bahkan sepertinya dia sudah ngerti, ya sudah paham. Itu hari Kamis saya WA. Tahu-tahu Jumat dia masuk rumah sakit, saudara, ya karena COVID. Hari Minggu atau Senin meninggal. Jadi suami istri meninggal. Waduh, ya itulah manusia, saudara. Ya, tiba-tiba saja datang. Saudara, sebab itu mari kita bersiap-siap, ya, bersedia. Haleluya. Ya, pada kesempatan yang akan datang kita akan belajar bagaimana kita bersiap, bagaimana kita bersedia. Tapi intinya, saudara, mari tetaplah hidup kudus, hidup benar kepada Tuhan. Ya, setiap waktu jangan simpan dosa, jangan main-main dosa. Ya, kalau ada salah segera perbaiki, jangan tunggu besok, jangan keraskan hatimu. Ya, seperti firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya, jangan tunggu besok. Ya, segera bertobat, perbaiki diri. Ya, itu yang penting. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, dan jangan lupa, saudara, selain kita jaga kudusan, beritakan Injil. Ya, haleluya. Lakukan tugas kita, saudara. Ya, haleluya. Bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Alangkah bahagianya, ya, seorang hamba yang ketika tuannya datang sedang melakukan tugasnya. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan satu pujian, saudara. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan kirim hujan akhir, saudara, pada akhir zaman ini. Di masa yang sulit, di masa yang sukar, di dalam permulaan sengsara, kita akan dikuatkan, saudara, oleh Roh Kudus, oleh hujan akhir. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Puji nama Tuhan. Siap sedialah, Dia sedang melawat kita. Haleluya. Haleluya. Hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Amin. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya Pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekeliling
generasi ini. Selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda nyata. Tanda dan nyata, hujan akhir Kita melayani pejabat kudus untuk maju ke depan. sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan indah. Tuailah, tuailah segala. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, ada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, ada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Pak Tomo akan pimpin kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, puji-pujian yang barusan saja kami persembahkan kepada Engkau. Setelah firman-Mu ditaburkan kepada kami semua, akan menghentar dalam perjalanan iman kami untuk selalu berjaga-jaga Tuhan, untuk menyambut kedatangan-Mu yang tiada lama lagi ini. Tanda-tanda zaman telah Engkau nyatakan di hadapan kami, dan segala apa yang telah kami lihat, apapun yang telah kami dengar, sungguh ini membuktikan kedatangan Tuhan segera. Tuhan, tolong kepada kami, khususnya pada saat ini, jemaat-Mu Gereja Betel Tabernakel Maranatha, Jalan Diponegoro 55 Ponorogo ini Tuhan. Seberapapun kami yang bisa hadir beribadah kepada Engkau saat ini, mari Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Roh Kudus Tuhan akan memberikan pemahaman akan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini. Biarpun hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, namun firman-Mu Tuhan selalu mengingatkan kepada kami. Firman-Mu selalu tersirat di dalam hati kami, untuk kami selalu ingat akan kedatangan Tuhan yang segera ini. Tuhan, mari kasihanilah kepada kami
jemaat-Mu yang kecil di tempat ini. Engkau mau berkehendak Tuhan untuk kami menjadi generasi-generasi yang sungguh Tuhan akan pakai untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Tolonglah Tuhan, kami yang hidup di daerah yang kecil di kota Ponorogo ini. Ubahlah Tuhan, ubahlah melalui kami anak-anak-Mu. Biarlah kota kami Ponorogo Engkau ubah menjadi kota yang penuh kemuliaan yang dari Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang percaya akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami membuka hati buat Engkau. Engkau bertahta dalam kehidupan kami Tuhan, untuk memimpin dalam setiap jalan kehidupan kami. Selagi kami masih diperkenan Tuhan, biarlah hidup kami menjadi berkat kepada sesama kami. Ajarkan kami menghitung hari-hari Tuhan, untuk kami boleh mendapat hati yang bijaksana. Ajarkan kami selalu hidup tekun di dalam Tuhan, setia taat di dalam kami berbakti dan melayani Tuhan. Karena sungguh waktunya tiada kami ketahui Tuhan, namun Tuhan tetap menasihatkan kepada kami melalui firman-Nya untuk kami selalu berjaga-jaga, selalu tetap berdoa dan berdoa selama-lamanya. Inilah Tuhan yang menjadi kekuatan iman kami, supaya kami selalu tetap hidup bersekutu dengan Engkau dengan taat dan setia di dalam Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi rema di dalam kehidupan kami, untuk kami selalu makin setia dan taat di dalam mengiring Engkau sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami tetap didapati, tetap setia dan taat di dalam Tuhan. Inilah seluruh doa permohonan kami, dan sekalipun merupakan ucapan syukur kami akan kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan berikan melalui hamba-Mu. Terima kasih. Semua doa permohonan kami hanya kami peralaskan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ucapan kudus akan dibagi-bagian. Kita akan pujikan kembali kor ini berulang kali. Haleluya. Saudara yang sudah dibaptis ke dalam air boleh ambil bagian dalam. Ternyata hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umat-Nya, dan telah mengundi siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang kemuliaan-Nya pada segala bangsa, dan kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, dan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, melimpah.
sekitar meja Tuhan, ada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku, ini doaku. Mari kita pakai berdiri bersama. Ini doaku. Haleluya. Mari kita angkat roti, saudara. Haleluya. Kita rindu pagi ini bersekutu dengan Dia melalui perjamuan kudus ini. Haleluya. Biar Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kita mau selalu tinggal bersama-sama dengan Dia dan tidak mau terpisahkan sampai Dia datang kembali. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita makan roti ini, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, adapun roti yang kita pecah-pecahkan bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat cawan, saudara. Haleluya, haleluya. Dengarlah firman Tuhan selanjutnya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, adapun cawan berkat yang kita berkati bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan, tetapi satu perkara yang kami tahu pasti, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami mau memberitakan Injil-Mu Tuhan, oh kami mau bawa berita keselamatan kepada orang lain, kami akan mengalami janji-Mu, Aku akan menyertai Engkau sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati firman-Mu supaya boleh menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pembahasan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh bersama-sama hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Selamat datang buat setiap kita yang boleh beribadah pada pagi hari ini. Ibadah raya hari Minggu seperti biasa pukul 8 sampai 10 pagi tempat ini. Sekolah Minggu pukul 9 setiap hari Minggu di Aula GBT Maranatha. Ibadah doa malam Jumat setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat di Aula GBT Maranatha. Mesbah pagi setiap hari Rabu sampai Sabtu pukul 4.30 sampai 5.15. Persepuluhan tanggal 26 September 222.000, kolekte 304.000, kas kasih 183.000. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat.
Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati yang menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari yang terbaik bagiku. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan Roh Kudus akan berbicara lebih jauh sehingga kami boleh mengerti lebih dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon perlindungan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kalau belakangan kami boleh mendengar berita yang baik di mana kasus COVID-19 mulai menurun. Tuhan tolong agar kiranya pandemi ini segera lenyap, hilang dari negara kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga kami semuanya dapat beribadah dan berkarya dengan bebas dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita mempersiapkan diri untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih-Mu ya Bapa, anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semuanya. Haleluya. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari wajah-Mu, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, sekolah, dimanapun kami berada, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, syukur kami sembahkan kepada Bapa dalam surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga,
syukur, terima kasih. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.